Hai, selamat datang di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Django Unchained. Adalah film drama kriminal thriller Amerika Serikat tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Quentin Tarantino dan diproduseri oleh Reginald Hudlin, Stacey Sher, dan Pilar Savon. Film ini dibintangi oleh banyak sekali cast-cast ternama yang sudah malang melintang di dunia perfilman Hollywood seperti Jamie Foxx, Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio, kemudian Kerry Washington, Samuel L. Jackson, dan Walton Goggins. Film ini bercerita tentang seorang dokter bernama Dr. King Schultz, seorang mantan dokter gigi yang membebaskan seorang budak bernama Django. Kemudian Dr. Schultz sedang menyusuri jejak-jejak Brittle bersaudara demi mendapatkan hadiah jika berhasil menangkap mereka. Dr. Schultz membutuhkan keterampilan berburu Django demi mendapatkan hadiahnya. Sementara itu, Django berfokus untuk menemukan dan menyelamatkan Brumhilda, istrinya yang hilang saat perdagangan budak dahulu. Akan tetapi saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang guys. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Di suatu malam di tahun 1858, tepat 2 tahun sebelum Perang Sipil Amerika, ada sebuah kelompok yang sedang berjalan menyusuri hutan. Rombongan tersebut terdiri dari 2 orang kulit putih yang mengawal 5 orang kulit hitam lainnya. Tampaknya, rombongan tersebut adalah rombongan budak yang hendak dijual di pasar budak. Namun, di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ada kereta kuda yang muncul. Pengendara kereta tersebut memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Dr. Schultz. Singkat cerita, ia ingin membeli seorang budak yang berasal dari perkebunan Karukan. Namun, keinginan Dr. Schultz ditolak mentah-mentah oleh mereka. Akhirnya, Dr. Schultz pun terpaksa menembak mereka berdua. Yang satu tepat terkena di kepalanya, dan yang satu lagi ditembak kudanya, sehingga ia jatuh tertimpa kudanya sendiri dan kakinya patah tulang. Namun ternyata ia masih hidup. Akhirnya, dengan negosiasi paksa, Dr. Schultz pun mampu membeli seorang budak bernama Django. Tidak lupa, ia juga melepaskan budak lainnya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan bersama Django. Sampailah mereka di sebuah desa di Texas. Orang-orang di sana tampak keheranan karena melihat orang kulit hitam yang menunggangi kuda. Pada tahun tersebut, perbudakan masih merajalela dan kuda adalah kendaraan yang cukup mewah. Wajar saja orang-orang di sana keheranan. Akhirnya, mereka berdua mampir di sebuah bar. Namun, lagi-lagi, pelayan di sana keheranan, bahkan ketakutan melihat seorang kulit hitam yang masuk ke dalam bar. Sampai-sampai ia kabur dan memanggil sheriff. Di dalam bar tersebut, Dr. Schultz menjelaskan bahwa pekerjaannya bukanlah seorang dokter, namun ia bekerja sebagai bounty hunter, atau bahasa mudahnya adalah pembunuh bayaran. Ia pun mengatakan bahwa ia sangat membenci perbudakan, dan ia membeli Django hanya bertujuan untuk membantu menjalankan misinya untuk memburu Brittle bersaudara, yang ternyata Django kenali wajahnya. Tidak lama, sheriff pun datang. Namun, belum lama ia berbicara, Dr. Schultz langsung membunuh sheriff itu. Setelah membunuh sheriff tersebut, ia malah menyuruh warga di sana untuk memanggil marshal setempat. Tidak lama, sang marshal pun datang dengan membawa 100 pasukan yang siap mengepung Dr. Schultz dan Django. Marshal menyuruh mereka berdua keluar dari bar dengan mengangkat kedua tangan mereka. Namun, Dr. Schultz meminta kepada Marshal agar ia tidak ditembak sebelum keputusan persidangan memutuskan hukum untuk mereka berdua. Marshal pun menyetujui permintaan Dr. Schultz. Akhirnya, mereka berdua pun keluar dengan tangan kosong dan tanpa perlawanan. Namun, ketika di luar, Dr. Schultz menjelaskan bahwa sheriff yang sudah ditembak mati sebenarnya adalah buronan sejak 3 tahun lalu. Dan ia memegang surat perintah dari seorang hakim di Texas. Karena penjelasan tersebut, akhirnya mereka berdua pun aman dan bisa lolos dari kepungan di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali. Setelah melalui beberapa lama perjalanan, mereka pun beristirahat sebentar.
Dr. Schultz mengatakan bahwa setelah misi ini selesai, Django akan dimerdekakan dan akan diberikan uang beserta kuda. Lalu Dr. Schultz bertanya, apa yang Django lakukan setelah itu? Django pun menjawab bahwa ia akan membeli kemerdekaan untuk istrinya. Kemudian setelah mereka beristirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di perkebunan Karukan. Dr. Schultz meminta agar Django memainkan sebuah peran, yaitu menjadi seorang pelayan, dan Dr. Schultz akan berpura-pura ingin memberi seorang budak milik Tuan Bennett, sang pemilik tanah di sana. Selagi Dr. Schultz dilayani oleh Tuan Bennett, Django langsung bergegas untuk mencari Brittle bersaudara. Ia bertanya kepada seorang budak di sana. Akhirnya, budak tersebut menunjukkan tempat di mana ketiga Brittle bersaudara berada. Kemudian, Django langsung menuju ke tempat Brittle bersaudara berada. Sesampainya di sana, Django langsung menembak Big John dan ia langsung jatuh terkapar. Dan ternyata di sana juga ada Little Raj. Tentunya, ia tidak diam saja melihat kakaknya ditembak oleh Django. Namun, Django sigap dan langsung mencambuknya. Setelah Little Raj jatuh, Django pun langsung menembaknya. Tidak lama, Dr. Schultz pun datang dan bertanya siapakah mereka berdua yang sudah dibunuh oleh Django. Django menjawab bahwa mereka berdua adalah Big John dan Little Raj. Kemudian dokter pun bertanya, di manakah yang satu lagi? Django menunjuk ke arah kebun dan mengatakan bahwa yang sedang menunggang kuda adalah salah satu di antara mereka yang masih hidup. Akhirnya Dr. Schultz pun menembaknya dari kejauhan dan ia pun jatuh dari kudanya dan meninggal. Tidak lama, Tuan Bennett pun datang bersama rombongan lainnya. Namun Dr. Schultz langsung menjelaskan bahwa mereka adalah perwakilan dari pemerintah yang bertugas untuk membunuh Brittle bersaudara, sang buronan. Lalu Dr. Schultz mengeluarkan surat perintah dan memberikan kepada Tuan Bennett. Lalu Tuan Bennett pun menyuruh mereka agar segera pergi dari tanahnya. Namun ternyata Tuan Bennett tidak hanya tinggal diam, ia masih dendam atas apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Schultz dan Django. Tuan Bennett pun merencanakan pembunuhan kepada mereka berdua dan akan mengepung kereta kuda mereka secara beramai-ramai. Bukan Dr. Schultz namanya kalau tidak banyak akal. Diam-diam ia sudah merencanakan sesuatu. Saat rombongan Tuan Bennett menyerbu kereta kuda milik Dr. Schultz, ternyata dokter sudah menaruh bahan peledak di sana. Dokter dan Django hanya menunggu dari kejauhan sampai termakan jebakan. Saat mereka sudah berkumpul di sana, Dr. Schultz pun menembak kereta kuda tersebut sampai meledak. Mereka yang kaget lari kocar-kacir dari sana. Namun Tuan Bennett berhasil selamat dari ledakan tersebut. Akan tetapi, Dr. Schultz sudah bersiap untuk menembaknya. Namun ia malah menyuruh Django agar Django saja yang menembak Tuan Bennett. Kemudian Django pun mengeker dan Django pun mampu menembak Tuan Bennett dari kejatuhan sampai ia terjatuh dari kudanya. Dan rencana mereka pun berhasil. Kemudian, singkat cerita, Dr. Schultz pun menawarkan Django untuk bermitra bersamanya, menjadi bounty hunter selama musim dingin. Kemudian setelah musim dingin selesai, Dr. Schultz pun berjanji untuk mencari istri Django bersama-sama, dan Django pun setuju dengan perjanjian tersebut. Musim dingin pun dimulai, dan perburuan mereka pun berjalan lancar. Mereka terus berjalan jauh demi mencari buruan lainnya. Tampaknya semua berjalan sangat lancar dan mereka pun berhasil mengumpulkan banyak uang saat itu. Setelah perjalanan musim dingin mereka selesai, akhirnya mereka pergi menuju Greenfield untuk mencari Broomhilda, istri Django. Di sana, mereka menemukan data bahwa Hilda berada di Candyland yang dimiliki oleh Tuan Kelvin Candy. Akhirnya, Dr. Schultz pun kembali merancang rencana untuk membeli kemerdekaan Hilda, istri Django. Ia kembali berakting menjadi penggemar Mandingo yang hendak membeli seorang petarung Mandingo dari Tuan Kelvin Candy. Dan Django pun akan berpura-pura menjadi ahli pertarungan Mandingo sekaligus penasehat Dr. Schultz. Jadi, buat kalian yang belum tahu mengenai Mandingo, Mandingo adalah semacam gulat yang khusus dilakukan oleh budak kulit hitam. Dan pegulat akan dinyatakan menang jika hanya dapat membunuh lawannya. Jadi ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mereka pun datang ke sebuah rumah tempat Tuan Kelvin berada. Mereka berdua pun langsung disambut sebagai tamu. Di sana,
Dr. Schultz langsung diajak Tuan Kelvin untuk menonton pertandingan Mandingo. Dan ternyata petarung milik Tuan Kelvin berhasil memenangkan pertandingan malam itu. Tanpa berlama-lama, Dr. Schultz pun langsung mengajak Tuan Kelvin untuk berbisnis dan mengatakan bahwa dia akan membeli salah satu petarung miliknya. Namun Tuan Kelvin menolak menjual petarung terbaiknya. Dokter pun berkata bahwa ia sudah berdiskusi dengan Django, sang penasihatnya, dan akan memberikan penawaran terbaik jika Tuan Kelvin ingin menjual petarung terbaik miliknya. Tuan Kelvin pun bertanya, apa maksud dari penawaran terbaik? Django mengatakan bahwa ia berani membayar $12.000 untuk membeli salah satu petarung terbaik milik Tuan Kelvin. Dan ternyata Tuan Kelvin pun langsung tertarik dengan penawaran $12.000 tersebut. Akhirnya, Tuan Kelvin mengajak Dr. Schultz dan Django untuk ikut ke rumahnya di Candyland untuk melanjutkan transaksi yang belum selesai. Singkat cerita, sampailah mereka di Candyland. Di sana, mereka disambut oleh Stephen, sang kepala rumah pelayan di sana. Stephen sangat kaget melihat seorang kulit hitam datang sambil menunggangi kuda. Stephen pun tidak tahan untuk mencaci dia, si Django. Namun Tuan Kelvin menyuruh Stephen agar melayani Django seperti tamu pada umumnya. Kemudian Dr. Schultz meminta kepada Tuan Kelvin agar ia dilayani oleh seorang budak wanita yang bisa berbahasa Jerman, karena Dr. Schultz adalah orang Jerman. Dan Tuan Kelvin pun menyanggupi karena ia memiliki seorang budak wanita yang bisa berbahasa Jerman, dan tidak lain budak tersebut adalah Brumhilda, istri Django. Namun ternyata Hilda sedang dihukum dan ia berada di hotbox karena sudah mencoba kabur dari Candyland. Akan tetapi, Tuan Kelvin tetap menyuruh Hilda agar dikeluarkan dan didandani untuk melayani Dr. Schultz. Akhirnya masuklah Hilda ke dalam kamar Dr. Schultz. Di dalam, Hilda diperlakukan sangat baik oleh Dr. Schultz. Hilda nampaknya masih agak kebingungan karena diperlakukan sangat baik oleh orang kulit putih. Kemudian Dr. Schultz memberitahu bahwa tujuan sebenarnya ia di sini adalah untuk menyelamatkannya. Hilda pun jelas saja makin bingung. Kemudian dokter menjelaskan bahwa ada seorang yang sudah menunggunya dan ia berada di balik pintu tersebut. Namun Dr. Schultz meminta kepada Hilda agar ia tidak berteriak saat melihat orang yang berada di balik pintu itu. Dan Hilda pun menyetujui permintaan Dr. Schultz. Akhirnya Dr. Schultz pun memberikan kode agar orang yang di balik pintu membuka pintu tersebut. Betapa kagetnya ketika Hilda melihat orang yang berada di balik pintu tersebut ternyata adalah Django. Bahkan Hilda sampai pingsan. Setelah pertemuan dengan Hilda tadi, Dr. Schultz dan Django pun langsung dijamu makan malam oleh Tuan Kelvin. Namun di tengah makan malam, ternyata Stephen menaruh curiga kepada Dr. Schultz dan Django. Stephen melihat gelagat yang aneh dari mereka berdua. Stephen mengira bahwa Django sudah mengenal Hilda, dan akhirnya Stephen pun menginterogasi Hilda di dapurnya. Namun Hilda tidak mengaku kalau ia mengenal Django. Akan tetapi Stephen cukup cerdas dan ia menyadari bahwa Hilda sudah berbohong kepadanya. Akhirnya ia pun melaporkan hal ini kepada Tuan Kelvin bahwa tujuan sebenarnya Dr. Schultz dan Django berada di sini bukanlah untuk membeli petarung Mandingo, namun untuk membeli Hilda dan membebaskannya. Tuan Kelvin yang mendengar penjelasan Stephen pun cukup kaget karena ia tidak mengira bahwa ia sudah dibohongi oleh Dr. Schultz dan Django. Namun ia percaya dengan penjelasan Stephen, dan mereka berdua pun merencanakan sesuatu. Tuan Kelvin pun kembali ke meja makan. Namun gelagat ia berbeda kali ini. Ternyata ia sudah menyuruh agar anak buahnya mengupung Django dan Dr. Schultz. Kemudian ia pun memanggil Hilda ke ruangan makan tersebut, lalu mengatakan kepada Dr. Schultz jika mereka tertarik untuk membeli Hilda, maka harga yang harus dibayarkan adalah $12.000. Dan jika mereka menolak untuk membeli Hilda seharga $12.000, maka Tuan Kelvin akan mendaratkan besi palu tepat di kepala Hilda. Akhirnya Dr. Schultz pun mau tidak mau membeli Hilda dengan harga tersebut. Bisnis pun selesai, dan sekarang saatnya membuat sah penjualan Hilda dengan menyelesaikan surat menyurat. Namun, Dr. Schultz nampaknya masih sangat kesal dengan sikap Tuan Kelvin. Karena Tuan Kelvin merasa berada di atas angin,
Dan Tuan Kelvin yang berada di atas angin pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk makin membuat Dr. Schultz merasa dihinakan. Bahkan ketika urusan surat menyurat selesai, Tuan Kelvin masih memaksa untuk berjabat tangan dengan Dr. Schultz. Dan itu dilakukan untuk membuat Dr. Schultz merasa sangat dihinakan. Dr. Schultz yang tidak tahan dengan sikap Tuan Kelvin pun akhirnya menembaknya. Kemudian ia meminta maaf kepada Jenggo karena sudah tidak tahan dengan sikap Tuan Kelvin. Anak buah Tuan Kelvin yang melihat itu pun dengan sigap menembak Dr. Schultz, dan ia pun langsung terkapar karena tembakan tersebut. Dari situ, insiden tembak-menembak pun tidak bisa dihindari. Sekarang, Jenggo pun sendirian dan harus melawan seluruh anak buah Tuan Kelvin. Akan tetapi karena Jenggo sudah belajar banyak dari Dr. Schultz, ia tidak terlihat kesulitan melawan anak buah Tuan Kelvin yang terus-menerus berdatangan dari berbagai arah. Namun walaupun ia sudah berhasil membunuh banyak orang, nampaknya itu belum cukup untuk membuat ia menang. Dan kali ini ia malah tersudut dan kehabisan amunisi untuk melawan balik. Keadaan malah diperburuk dengan kondisi Hilda yang dijadikan tawanan dan diancam akan dibunuh jika Jenggo tidak menyerah. Dengan terpaksa Jenggo pun menyerah dengan tujuan agar Hilda tidak dibunuh oleh mereka. Singkat cerita, Jenggo pun disiksa karena perbuatannya. Bahkan alat vitalnya hampir saja dipotong jika Stephen tidak memberitahu bahwa ada orang yang ingin membeli Jenggo. Ternyata orang yang ingin membeli Jenggo adalah kelompok menambang batu yang sikapnya kepada budak jauh lebih kejam dari Tuan Kelvin. Saat di perjalanan, Jenggo meyakinkan bahwa mereka sudah ditipu oleh orang-orang di Candyland. Jenggo memberitahu bahwa di Candyland terdapat uang $11.000 yang siap mereka ambil. Ia juga memberitahu bahwa ia sebenarnya adalah bounty hunter dan bukan budak. Nampaknya orang-orang kulit putih itu pun cukup tertarik dengan bualan Jenggo. Akhirnya orang kulit putih itu pun mengkonfirmasi kepada budak-budak di sana apakah benar yang Jenggo katakan. Dan budak di sana mengatakan bahwa Jenggo adalah bounty hunter dan ia bukanlah budak. Akhirnya mereka pun semakin yakin dengan Jenggo, apalagi sudah diiming-imingi $11.000 secara cuma-cuma. Jenggo pun meminta syarat kepada mereka agar disediakan kuda dan juga senjata. Namun baru saja 1 detik senjata diberikan kepada Jenggo, mereka semua langsung ditembak habis olehnya. Jenggo pun langsung bersiap dan bergegas untuk menunggangi kuda menuju Candyland kembali. Tentunya untuk menyelamatkan Hilda yang masih disandra di sana. Jenggo pun menyempatkan untuk menghabisi terlebih dahulu anak buah Tuan Kelvin yang sedang bersantai di sebuah rumah. Kemudian, setelah menghabisi anak buah Tuan Kelvin, ia menghampiri mayat Dr. Schultz di sebuah rumah untuk mengambil surat bebas Hilda dan memberikan penghormatan terakhir untuknya. Lalu Jenggo pun datang menuju rumah tempat Hilda ditahan. Saat Jenggo membuka pintu, Hilda tampak ketakutan karena ia mengira bahwa yang datang adalah anak buah Tuan Kelvin yang akan menyiksanya. Namun Jenggo memanggilnya dan Hilda pun kegirangan karena yang datang adalah Jenggo. Kemudian scene berpindah memperlihatkan keluarga Candy yang baru saja pulang dari pemakaman. Namun betapa kagetnya mereka saat mengetahui bahwa di dalam rumah mereka sudah ada Jenggo. Lalu dengan sigap, Jenggo pun langsung menembaki mereka, termasuk Lara, adik dari Tuan Kelvin. Namun ia mempersilahkan seluruh budak kulit hitam untuk kabur, kecuali Stephen. Nampaknya Jenggo memiliki urusan khusus kepada Stephen. Sekarang adalah saatnya Jenggo membalas perbuatan Stephen. Ia menembak satu persatu lutut Stephen sampai ia terjatuh. Kemudian Stephen mengancam Jenggo bahwa ia akan menjadi buronan dan akan ditangkap oleh bounty hunter. Namun ternyata Jenggo sudah menyiapkan bahan peledak di dalam rumah. Kemudian ia pun keluar rumah dan menunggu bom meledak. Lalu ia pun berjalan ke arah Hilda dengan gaya yang sok keren. Bahkan ia sempat-sempatnya untuk memamerkan skillnya berkuda. Lalu Jenggo pun mengajak Hilda untuk pergi dari sana dan film pun selesai. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah bahwa semua orang sebenarnya memiliki skill khusus dan juga semua orang berhak diperlakukan spesial. Jadi dari manapun kamu berasal, apapun rasmu, apapun agamamu, apapun sukumu, kamu adalah orang yang spesial. Maka dari itu banggalah kepada diri sendiri dan jangan menyerah kepada impian kita. Oke, terima kasih kepada yang sudah menonton.
Silahkan request film-film yang kalian inginkan di kolom komentar di bawah. Silahkan subscribe dan share kepada teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Oke, sekian. Sampai jumpa. Bye.